Teman-teman, gerakan Aku Bicara ini digagas oleh, eee, Kata Daya Persuasion and Influencing Communication School, yaitu sebuah lembaga perusahaan yang khusus bergerak untuk ngebantu orang-orang, para leader khususnya profesional muda yang ingin tumbuh dengan sangat luar biasa menjadi seorang leader dengan menguasai skill komunikasi persuasif yang keren, yang handal, yang elegan dan berdampak. Dan dari itu kita ingin punya misi yang sangat, bagi kami itu adalah sesuatu yang valuable, karena saya ingat banget waktu itu ketika saya ketemu sama guru saya, Coach Indrawan Nugroho, beliau sampaikan, dalam hidup ini kita harus punya misi, ya. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, ya monyet di hutan juga hidup gitu ya. Kalau kerja hanya sekedar kerja, ya kerbau di sawah juga kerja. Jadi kerjanya kita, hidupnya kita itu harus punya misi, kata Coach Indra Nugroho. Lalu apa sih sebenarnya misi kita hari ini? Ya, jadi misi kita di Gerakan Aku Bicara ini adalah berangkat dari kegelisahan kita, kegalauan kita ngelihat informasi yang bertebaran di mana-mana, tapi kita tahu bahwa sebenarnya ini informasinya ini nggak bener nih, sebenarnya nggak gitu loh, gitu. Tapi kita nggak berani ngomong, kita nggak berani bicara. Padahal kita punya ilmunya, kita punya skill-nya, tapi nggak berani. Sementara orang-orang yang mungkin abal-abal, asal-asal ngomongnya, itu mereka berani cuap-cuap ke mana-mana. Baik itu melalui sosial media, maupun di pertemuan-pertemuan offline, mereka berani ngomong kita. Nah, kenapa orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kok nggak berani, kok diem aja? Padahal punya skill-nya, punya pengetahuannya, ya, punya ilmunya, tapi nggak bicara. Ini sering banget, bukan hanya di sosial media kita lihat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di kantor misalnya. Banyak banget orang yang sebenarnya ya nggak gitu-gitu banget gitu ya, tapi dia berani ngomong dan ternyata omongan dia itu didengar orang. Sementara kita tahu, harusnya kan nggak kayak gitu. Harusnya kan ada cara yang lebih baik lagi, harusnya kan ada cara yang lebih efektif lagi, ada cara yang lebih efisien lagi, ada cara yang lebih ramah lagi gitu. Tapi kenapa kok itu yang dipakai? Karena kita nggak bicara, teman-teman. Nah, untuk itu, ya kita pengen ngajakin kawan-kawan semuanya di sini, apapun bidang keahlian Anda, apakah Anda itu ahli di bidang olahraga, kesenian, apakah mungkin Anda mungkin ahli di bidang keagamaan, atau apapun itu, yuk kita bicara supaya dunia ini lebih lebih berwarna, supaya dunia ini lebih tenang, lebih damai gitu ya. Karena kita hanya bisa meng-counter hal-hal yang beredar di luar sana itu dengan cara kita bicara. Nah, tentunya bicaranya yang impactful, bicaranya yang menebar kebaikan dan juga kebenaran. Oke, sepakat ya kawan-kawan untuk kita sama-sama nanti di sini mulai hari ini kita sama-sama untuk yuk mulai speak up, mulai kita bicara. Setuju? Kalau setuju boleh dong ketik di kolom chatnya setuju, 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 setuju sebelum saya lanjut. Kalau belum ngetik nih kita nggak lanjut nih. Yuk silakan. Yes, thank you Bang Rizal. Kak Andi, thank you, terima kasih. Setuju, setuju. Wow. Kak Diana Sukoco, terima kasih. Bang Oja juga terima kasih. Yes. Karena teman-teman udah setuju semua bahwa gerakan Aku Bicara ini akan kita mulai hari ini karena ini adalah launching-nya ya supaya kita lebih tahu lebih dalam lagi sebenarnya kayak apa sih gerakan Aku Bicara ini ya. Tadi ini udah kenalan, oke kita lanjut aja kalau begitu. Nah, gerakan Aku Bicara ini adalah sebuah gerakan yang akan mengajak buat teman-teman semuanya untuk bicara, karena kita sudah lihat fenomena-fenomena yang tadi kita udah sampaikan, bahwa ini udah saatnya untuk kita yuk bicara. Karena kalau enggak, maka dunia informasi ini akan dipenuhi dengan berita-berita hoax, berita-berita yang nggak bener, dan kita cuma diem aja, nikmatin berita itu, bahkan kadang-kadang juga termakan dengan informasi-informasi itu, baik di sosial media maupun di kantor, di rumah, di lingkungan gitu ya. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita mau ngajakin semuanya, kawan-kawan yang hadir di sini, untuk yuk bersuara, yuk memberi kontribusi dalam menyebarkan kebenaran dan kebaikan di bidang yang Anda kuasai. Caranya gimana? Ya, bisa dengan ya menyampaikan secara lisan mungkin pada saat kumpul-kumpul RT misalnya, atau ketika Anda diberi kesempatan untuk berbicara di panggung, di suatu forum, di suatu kesempatan, ya, atau mungkin Anda bisa posting ke media nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita juga akan belajar sama-sama gimana sih bikin konten-konten di sosial media yang bisa memberikan impact yang sangat luar biasa. Dan nanti juga kita akan belajar bagaimana membuat video, bagaimana membuat apa namanya konten-konten di TikTok, di Instagram, di video di channel YouTube teman-teman yang mudah-mudahan itu bisa memberikan dampak ya. Nah, nanti kita akan share sedikit video yang mungkin bisa menginspirasi dan itu juga jadi inspirasi saya pertama kenapa kita bikin gerakan Aku Bicara. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat
bersama dengan Mas Deddy Corbuzier dan juga, Dr. Hendrawan Nugroho untuk, launching video kita di channel YouTube Konsultasi Siregar. Baru 2 3 kali posting ternyata langsung di-ban sama YouTube-nya karena ada kesalahan beberapa hal. Mohon doanya supaya YouTube-nya bisa aktif lagi dan sehingga bisa memberikan manfaat. Itu juga menjadi landasan kami kenapa akhirnya kita bikin gerakan Aku Bicara. Karena sambil nunggu itu video, channel YouTube bisa, aktif kembali, yuk kita nggak mungkin berhenti dong kalau hanya sekedar nunggu di YouTube saja. Gimana kalau kita bisa berikan itu free kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita, mereka bisa belajar bareng bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, yuk kita bikin apa ya? Akhirnya kita bikin gerakan ini. Sehingga bisa lebih banyak orang untuk, mendapatkan informasi, mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bisa dipakai ya, untuk nanti bagaimana berkomunikasi. Nah, seperti apa sebenarnya channel-nya dan apa saja yang ada di channel itu, izinkan saya lagi untuk share buat teman-teman, mudah-mudahan itu nanti menginspirasi dan juga bisa, jangan lupa subscribe ya, karena nanti kita bersama dengan tim Kata Daya akan posting rutin setiap minggu akan ada 1 atau 2 video yang akan berbicara tentang beberapa hal seperti yang dijelaskan di dalam video ini. Oke, kita lihat sama-sama. Nggak keluar suaranya, Coach. Suara nggak keluar ya? Oke. Oke, terima kasih. Walaupun suaranya nggak keluar, mudah-mudahan informasinya nyampe ya. Kita mohon doanya supaya channel Konsultasi Siregar nanti terus bisa konsisten untuk, share informasi-informasi up to date ya, teknik-teknik, kemudian bisa nanti juga ngobrolin ada 3 segmen di situ ya. Kita bisa undang nanti juga para leaders untuk berbagi bagaimana mereka bisa berhasil orang-orang di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan kembali ke gerakan Aku Berdaya ya. Sorry, gerakan Aku Bicara. Nah, di sini kita akan sama-sama nanti mulai dari hari ini sampai dengan 40 minggu ke depan, tema-tema yang akan kita bahas nanti seperti tadi juga mudah-mudahan guru-guru saya, teman-teman saya, Bang Oja, Coach Irwan, Bang Andi, ya, juga nanti teman-teman yang lain bersedia juga nanti untuk berbagi di kesempatan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, sehingga manfaatnya bisa lebih banyak, bisa lebih besar dirasakan oleh, kita semuanya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, saya pikir cukup tentang informasi gerakan Aku Bicara, ya. Kalau nanti pengen tahu lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa cek informasinya di akun Instagram ataupun di TikTok kita di Kata Daya, ya. Di situ nanti akan terus update, ya, event-event yang kita akan lakukan, kemudian, terkait dengan gerakan Aku Bicara ini, apa saja nanti yang akan bisa, kita pelajari sama-sama di setiap bulannya, di setiap minggunya. Oke, sekarang siap untuk kita lanjut petualangan kita di pertemuan kita pertama, yaitu ngebahas tentang speak to influence. Bagaimana kita bicara, bukan cuma sekedar bicara, tapi apa yang kita bicarakan itu bisa berpengaruh dan berdaya. Yang siap boleh ketik lagi di kolom chatnya, tulis siap, 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 siap. Oke. Yes. Oh, keren. Dia udah siap, siap, Bang siap. Oh, ada Bro Panji, thank you. Terima kasih Bang Helmi, siap. Yes. Karena teman-teman udah siap semuanya, oke, kita akan lanjut petualangan kita ya. Baik, teman-teman. Sebelum nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar di dalam influence, saya penasaran nih, kira-kira teman-teman boleh nanti jawab tuh pakai chat boleh, mau langsung open, mic-nya boleh gitu ya. Selama ini tentunya kan teman-teman sering nih bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan, orang di kantor, atau mungkin ketika berbisnis, atau ketika menjual sesuatu, atau ketika sedang negosiasi, atau apapun itu. Kendala apa sih yang sering teman-teman hadapi ketika mempengaruhi orang lain? Boleh dong kasih pendapatnya? Silakan siapa yang bersedia untuk berbagi pengalamannya, insight-nya, silakan. Bang Oja kayaknya udah mau nyampe nih. Kalau Bang Oja sih nggak ada hambatan ya kayaknya. Lancar-lancar aja deh kayaknya. Atau teman-teman yang lain boleh? Kalau mau open mic boleh, mau diketik di chat-nya juga boleh. Ketika teman-teman, Bapak Ibu sedang mempengaruhi orang, kira-kira
hambatan apa, kendala apa yang paling sering dirasakan? Atau yang paling berat nih dirasain? Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya di sini, kalau enggak nanti kita cari lagi solusinya. Oke, silakan. Siapa yang bersedia untuk open mic? Boleh, atau ketik juga boleh. Sudah masuk nih, ada di chat, kita lihat. Nggak percaya diri, oke. Nggak pede nih, dia kan lebih hebat dari saya, posisinya lebih tinggi daripada saya. Dia kan lebih keren, lebih kaya, gimana ya ngadepinnya? Orang yang dipengaruhi lebih merasa mengetahui semua hal, yes. Kemudian percaya diri, ngomong dengan yang lebih senior, oh iya. Ketemu ngomong dengan yang lebih senior tuh gimana? Grogi, gugup, nggak percaya diri. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ini mirip-mirip ya, nggak percaya diri, gugup, ngomong dengan orang yang lebih senior, orang ngerasa yang lebih tahu, gitu-gitu. Ada lagi yang kira-kira berbeda? Supaya kita bisa pastiin apakah, webinar hari ini benar-benar cocok untuk Anda apa enggak gitu ya. Jangan-jangan, pertemuan ini nggak bisa jawab pertanyaan Anda gitu. Sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, kalau nggak ada berarti ini mirip-mirip semua nih ya. Sakit perut karena grogi. Itu bukan karena salah makan kan Bang Fahmi ya? Bukan. Terbelenggu dengan masa lalu. Waduh, ini maksudnya gimana Bu Diana? Belum bisakah dengan masa lalunya atau gimana nih maksudnya nih? Takut salah Kak Eka atau ya Kak Eka, Ibu Eka. Baik, oke. Saya penasaran sama Bu Diana nih. Bu Diana atau Mbak Diana, boleh open mic-nya. Terbelenggu dengan masa lalu nih maksudnya gimana? Eh, Ya, silakan. ya, jadi kalau terbangun ke masa lalu, misalnya kita ketika mempunyai masa lalu yang suram misalnya ya, kan ketika Hmm. kita mau ngomong kebenaran kan orang, kamu Oh, aja dulu gitu, misalnya gitu kan. oke. Jadi Oke, I see. gitu misalnya Coach. Ya, Siap. terima kasih. Siap, terima kasih. Kasih applause dulu dong buat Bu Diana ya. Kasih tombol reaction-nya boleh, kasih tepuk tangan buat Bu Diana. Thank you. Oke, baik. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi teman-teman tulis, apa yang menjadi kendala teman-teman nanti kayaknya bakal terjawab deh. Maka pastikan ikutin ya sampai dengan sesinya selesai. Oke, ada yang gugup, ada yang terbelenggu dengan masa lalu, kemudian kalau ketemu sama senior mungkin grogi gitu. Kemudian kalau ketemu sama orang yang merasa dia lebih tahu itu gimana cara ngadepinnya. Nah, oke, kita mudah-mudahan nanti bisa diskusi sama-sama di sini. Ya. Nah, kendala-kendala ini hampir sering ya di mana-mana ketika saya memberikan pelatihan untuk di perusahaan, di lembaga-lembaga pemerintahan, itu mirip-mirip, kendalanya juga hampir sama. Jadi kayaknya ini udah jadi masalah umum yang sering dihadapi oleh orang ketika dia mau mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang kalau seandainya kendala itu tadi yang teman-teman, eee, sudah tuliskan tadi itu, ya, enggak segera diatasi, kira-kira dampaknya apa yang terjadi? Yuk. Ke Bu Diana lagi deh. Bu Diana, saya mau share, mau ngobrol sama Bu Diana dulu. Kira-kira Bu Diana, kalau seandainya tadi perasaan, aduh masa laluku begini nih, sehingga itu membuat Ibu untuk nggak bicara atau itu ditahan terus kayak gitu tuh. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, tadi ketika kita akan menyampaikan kebenaran, ya kebenaran itu tidak akan pernah tersampaikan kepada orang ya, jadi hanya untuk diri sendiri aja. Oke. Ya. Oke, jadi hanya berhenti kebaikan itu hanya berhenti di kita aja gitu ya. Ya. Sayang banget. Padahal kalau seandainya kebaikan atau kebenaran itu kita bisa share, kita bisa dapat pahalanya juga kan terus mengalir ya. Oke, yang lain. Yang tadi gugup 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 ketemu senior tadi siapa ya? Sebentar. Siapa tadi? Eh, mana nih? Siapa ya tadi kira-kira ya? Ada nggak tadi yang ketemu senior gitu? Bang Agus nih, kayaknya Bang Agus Salim nih serius banget kayaknya nih mau siap-siap untuk ini. Kalau boleh tahu apa nih dampaknya tadi? Apa kendalanya yang dihadapi ketika mempengaruhi orang? Masih di mute? Bang Agus masih di mute itu mikrofonnya? Wah, malah ngilang. Oke, ya silakan. Mana jadi suaranya? Ah, oh kayaknya gangguan sinyal ya. Ya,
Mas Agus, ketika mempengaruhi orang, apa yang selama ini sering dirasakan, kendala yang sering dihadapi? Cara kita ngebangun trust aja coach, gimana biar dia tuh bisa mengikuti apa yang kita mau. Oke, untuk ngebangun trust ya. Siap, oke, sip. Thank you. Nah, kira-kira kalau Mas Agus belum menyelesaikan masalah itu, kesulitan terus-menerus untuk ngebangun trust buat orang lain gitu, percaya sama kita. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya hasilnya yang kita inginkan nggak tersampaikan. Oke, apa yang kita inginkan nggak bisa tersampaikan. Oke, baik, thank you, terima kasih Mas Agus. Nah, kira-kira teman-teman, kalau misalnya dikasih skala nih, dari 1 sampai 10 nih, tentunya kan teman-teman udah sering kan melakukan upaya untuk supaya gimana, supaya nggak grogi lagi, supaya tampilnya percaya diri, supaya orang-orang tuh percaya sama Anda gitu. Tentunya udah sering melakukan itu, ya kan? Nah, kira-kira dari 1 sampai 10, apa yang sudah teman-teman lakukan ini, selama ini, itu seberapa efektif sih? Kalau 1 itu yang paling rendah, paling kecil, paling nggak efektif, 10 itu yang paling efektif. Kira-kira skalanya berapa sekarang? Boleh diketik di kolom chatnya. Iya, 6,5 lah kira-kira. Boleh lah, cincai lah. Sama kawan boleh lah. 5 boleh lah, 7 ya. Oke, thank you Bang Uja. Yang lain, seberapa efektif selama ini? Bro Adi, kira-kira 6,5 ini kayak apa ya? Boleh di mic-nya dinyalain dulu. 6,5 itu 6,5 ya ini kira-kira tuh sebenarnya sebenarnya tuh ide itu udah sampai tuh di pikiran mereka, udah nyampe di mindset. Cuman eksekusinya itu eh, biasanya berhenti di situ pas. oke. Nah, saya Sip. kira gitu Thank you, coach. bro. Siap, siap. Thank you, thank you. Wah, Mbak Dia 6 deh nggak enak lebih Oja. Oke, sebelumnya 4, tapi setelah di coaching 2 pekan lalu, jadi, Masya Allah, lompat langsung ya, 8. Thank you, teman-teman. Ini sebenarnya senior-senior saya ini, guru-guru saya ini mau ngasihnya 10 gitu ya, tapi ya biar nggak enak aja sama yang lagi bicara gitu, makanya dikasih 6, 7. Ini humble semua nih ya, orang-orang yang rendah hati semua di sini. Baik, tapi sebenarnya adalah buat kita memberi angka-angka itu supaya ada ruang untuk improvement buat kita sebenarnya ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Eh, Kenapa ini penting? Jadi kita tahu saat ini kita berada di posisi mana, sehingga kita perlu melakukan apa sampai ke tujuannya kita, ya. Dan apa yang kita akan sharing sama-sama kurang lebih 45 menit ke depan ini, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman naik nanti levelnya, ya. Kalaupun belum, sambil kita nanti jalan sama-sama, ya selama 40 minggu ke depan, kita akan sama-sama belajar bareng. Oke, siap. Kita akan lanjut berikutnya. Nah, teman-teman. Nah, penting banget di kita untuk bisa menguasai sebuah skill mempengaruhi, skill of influence. Kenapa? Karena ternyata kemampuan kita untuk mempengaruhi orang tanpa orang itu ngerasa dipengaruhi, tanpa ngerasa didesak, tanpa ngerasa risih kita deketin, itu adalah sesuatu yang memang seni yang sangat menguntungkan untuk kita bisa kuasai. Karena apapun profesi kita, itu pasti kita akan bersinggungan dengan orang. Apapun profesi kita pasti akan berinteraksi dengan orang. Kita pasti akan butuh bantuan orang lain. Nah, untuk kita bisa mendapatkan hal itu dari orang lain, kita butuh kemampuan influence. Kita butuh kemampuan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kalau bicara tentang influence, mempengaruhi, suka punya persepsi yang sama. Enak jadi ngobrolnya. Kalau kita udah punya persepsi yang sama kan enak nih ngobrolnya. Tiba kalau saya ngomong ternyata teman-teman dalam pikiran influence tuh nggak kayak gitu, mempengaruhi tuh nggak kayak gitu gitu kan. Kan bingung, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Supaya kita punya pemahaman yang sama nih. Boleh dong teman-teman share apapun itu pendapat teman-teman tentang influence, tentang mempengaruhi. Boleh ya? Kalau mau ketik boleh, kalau ada yang bersedia untuk open kamera, open mic untuk berbagi. Kalau dengar kata influence, dengar kata mempengaruhi, apa sih yang muncul dari pikiran teman-teman pertama kali? Silahkan. Yuk. Ini kita nggak sedang nonton YouTube, kita webinarnya interaktif, selalu itu jadi ciri khasnya, baik itu di Quanta maupun di Kata Daya ya. Jadi kita harap teman-teman semuanya bisa terlibat 100%. Oke? Yuk, apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman kalau dengar kata influence atau dengar kata mempengaruhi? Silakan.
Kalau dengar kata influence, dengar kata mempengaruhi, itu apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Bang Fahmi yang lagi open cam nih. Boleh. Bang Fahmi, kalau dengar kata influence, dengar kata mempengaruhi, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Bang Fahmi? Sambil nunggu teman-teman yang lain ngetik. Influencer. Influencer. Lebih gampang viral aja, Coach. Lebih gampang viral. Oke. Sip. Thank you, Bang Fahmi. Bang Oja, influence bisa positif, bisa negatif. Paling tidak, bila sudah terinfluence, akan menjadi inspirasi yang terinfluence. Yes, oke, thank you. Sepakat, bisa negatif, bisa positif. Kita mau pilih yang mana nih yang akan kita pengaruhi, akan kita tebar pengaruh seperti apa. Baik, teman-teman. Ya, jadi supaya kita sepakat sama-sama yang kita akan bahas tentang influence hari ini adalah nih, yang sederhana aja definisinya gitu ya, dari Cambridge Dictionary. Influence itu atau mempengaruhi itu bagaimana kita memberikan efek, bagaimana kita berusaha untuk mengubah seseorang atau sesuatu, ya apa yang diubah, bisa behavior-nya, bisa cara berpikirnya, bisa berubah cara perilakunya, dan membuat seseorang itu terus bertumbuh. Ya, tadi perubahannya tadi bisa negatif, bisa positif, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya ketika kita berbicara, ya, ketika kita berbicara dan apa yang kita katakan itu, apa yang kita bicarakan itu bisa mengubah nih, baik itu mengubah perilaku maupun merubah cara berpikir seseorang. Nah, perubahannya tentunya yang kita harapkan semuanya adalah ke arah yang positif. Nah, kenapa ini penting buat kita untuk bisa menguasai nih kemampuan untuk mempengaruhi orang lain? Pertama, pastinya, ya, ketika kita bisa mempengaruhi orang, kita akan lebih mudah untuk meyakinkan orang. Kita akan lebih mudah untuk convince orang. Ya, ketika orang lebih mudah untuk kita yakinkan, maka akan semakin mudah kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang itu. Apakah teman-teman nanti mau mempengaruhi atasannya agar supaya proposalnya, ide-idenya, karya-karyanya itu bisa diterima, atau mungkin mempengaruhi teman-teman koleganya supaya bisa bekerja sama dengan kita, atau mungkin nanti meyakinkan calon pembeli supaya dia mau nih order sama kita terus, atau bahkan mungkin meyakinkan calon pasangan nih buat kalau ada yang masih jomblo-jomblo, ya ilmu ini bisa dipakai juga nih, gitu ya. Nah, apalagi manfaat lain, ya kenapa kita penting nih? Otomatis akan menunjang karir kita, bisnis kita, ya akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai goals kita karena orang akan bersedia untuk berkolaborasi dengan kita, ya. Dan pastinya menggerakkan tim, ya memotivasi orang lain. Ini adalah beberapa hal yang menjadi manfaat utama dari kita menguasai kemampuan influence atau mempengaruhi ini. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain yang mungkin bisa jadi sangat personal, sangat spesifik sesuai dengan yang teman-teman alami dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mulai nih sama-sama teman-teman bahwa keberhasilan dalam mengeksekusi semua tugas kita di rumah, di kantor, di dalam bisnis kita itu sangat dipengaruhi oleh sebaik apa kita mampu mempengaruhi orang. Ya kan? Nah, itu kenapa penting banget bagi kita untuk terus bisa belajar untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Nah, agar kita mampu mempengaruhi orang, apa sih sebenarnya yang kita perlukan? Oh, kita perlu teknik bagaimana cara berbicara. Kita perlu menguasai bagaimana memilih kata-kata yang hipnotik. Atau kita perlu tahu nih, kalau di dunia digital gitu ya, bagaimana caranya memanfaatkan digital itu untuk menyampaikan pesan informasi. Tentunya banyak banget nih kalau seandainya kita memikirkan teknik-tekniknya, langsung ke arah-arah hal yang sifatnya teknis. Nah, karena itu nggak mungkin kita bahas sekarang semuanya, maka kita akan bahas prinsip-prinsip dasarnya dulu. Di setiap training-training kita, ya, itu selalu memulai dari prinsip. Kenapa kita mulainya dari prinsip? Karena prinsip itu, ya, kata Ralph Waldo Emerson itu, orang yang menguasai prinsip, itu dengan mudah nanti dia akan bisa memilih tekniknya sendiri, metodenya sendiri. Karena dia tahu fundamentalnya. Bahkan dia bisa menciptakan teknik-teknik sendiri. Tapi kalau orang yang sibuk dengan teknik, tapi dia mengabaikan prinsip, nanti dia akan mengalami kesulitan. Karena teknik itu sangat variabel, dia banyak banget mempengaruhi. Jadi satu teknik A, kita pengaruhi orang itu dengan cara A. Hari ini dia terpengaruh dengan kita. Tapi besok kita pakai teknik yang sama, belum tentu works, benar ya? Atau bisa jadi nih, misalnya nih Bang Oja ditugaskan di daerah Sumatera gitu ya. Oh, pakai pendekatan cara ini untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar situ berhasil. Begitu ditugaskan di daerah lain, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, di mana? Belum tentu sama, karena ada perbedaan-perbedaan budaya misalnya.
Nah, itu kalau kita hanya fokus kepada teknik-teknik saja. Tapi ketika kita fokus kepada prinsipnya dulu, kita kuasai benar prinsip-prinsipnya, insya Allah nanti semua teknik akan lebih mudah untuk kita eksekusi. Ya, nah kita lihat nih, prinsip itu ibaratnya fondasi gitu. Kalau kita mau bangun fondasi yang tinggi, mau bangun bangunan yang tinggi, semakin tinggi bangunannya, semakin megah, semakin besar bangunannya, maka fondasinya harus semakin kuat. Semakin canggih teknik-teknik yang kita akan pelajari nanti, maka pondasinya harus semakin kuat. Kalau tadi kata Bro Adi tadi ya, seringkali udah di ujung lidah, udah di kepala, udah kebayang, tapi pas mau dieksekusi ini kok sulit gitu ya. Karena bisa jadi hanya fokus kepada teknik-teknik, abai kepada hal-hal yang sifatnya prinsipal dulu. Nah, kita akan share sama-sama teman-teman semuanya, prinsip-prinsip dalam mempengaruhi orang lain ala persuasif. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas lebih dalam ya. Langsung aja masuk ke prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, ketika kita mau mempengaruhi orang, pastikan dulu bahwa kita punya identitas diri yang positif. Identitas diri yang positif. Apa itu? Kita akan bahas nanti. Yang kedua, hubungan baik. Dan yang ketiga adalah fleksibel. Tiga prinsip ini adalah pondasi yang harus teman-teman kita semuanya pegang betul-betul, tanamkan betul-betul dalam pikiran kita, dalam hati kita, supaya setiap nanti kita mau mengeksekusi bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ya itu benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam mempengaruhi orang nanti, kita langsung cepat nih berpindah teknik kah, atau memutar haluan kah, atau mungkin memikirkan cara-cara atau strategi-strategi, taktik-taktik yang lebih jitu lagi nanti untuk bisa bagaimana caranya supaya orang itu terpengaruh. Nah, tiga prinsip dasar ini yang kita akan mulai di hari ini. Oke, kita akan bahas yang pertama. Prinsip yang pertama dalam persuatrik, yaitu bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang, adalah semakin positif identitas diri Anda, semakin efektif komunikasi dan berpengaruh diri Anda. Maksudnya gimana nih? Nah, kita sering dengar nih tadi, beberapa orang, beberapa teman-teman itu ngerasa grogi kalau seandainya, atau ketika bertemu dengan orang yang levelnya lebih tinggi daripada kita, atau bertemu dengan orang yang ngerasa mungkin dia status sosialnya, status ekonominya itu lebih dari kita. Kenapa akhirnya kita grogi? Nah, jangan-jangan bukan karena kita nggak punya skillnya, jangan-jangan karena bukan kita nggak tahu informasinya, tetapi ternyata karena identitas diri kita melabel diri kita sendiri dengan hal-hal yang negatif. Kita memposisikan diri kita jadi inferior. Kita memposisikan diri kita jadi di bawahnya orang yang kita akan temui itu. Nah, identitas diri itu ibaratkan sebuah label ya yang kita sematkan ke dalam diri kita sendiri. Kalau ditanya, kamu kenal si Kodri nggak? Kodri yang mana? Kodri yang itu loh. Nah, itu adalah labelnya kita nih sebenarnya. Nah, sekarang kita melabel diri kita sendiri, menginstal identitas diri kita sendiri. Ya, sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain, kita jelas nih memposisikan diri kita itu sebagai apa, sebagai siapa. Nah, contoh misalnya, nih, ya sebelum ke contoh nih, tekankan Bandler ini pernah bilang begini, Richard Bandler ini adalah salah satu co-creatornya NLP, Neuro Linguistic Programming. Bandler bilang begini, before you persuade others, you have to persuade yourself. Sebelum kamu mempersuasi orang, sebelum kamu meyakinkan orang, sebelum kamu mempengaruhi orang, maka kamu harus bisa mempengaruhi dirimu sendiri. Kamu harus bisa mempersuasi dirimu. Kamu harus bisa meyakinkan dirimu sendiri. Gimana mungkin orang mau percaya kalau Anda nggak percaya pada diri Anda sendiri? Gimana mungkin orang yakin sama Anda kalau seandainya Anda sendiri nggak yakin dengan apa yang Anda katakan? Benar ya? Nah, maka pastikan bahwa Anda atau kita, diri kita sendiri ini selalu menanamkan sebuah identitas diri yang positif bagi kita. Caranya gimana? Dengan mengubah self-talk kita. Seringkali kita ngomong sama diri kita sendiri, saya itu nggak layak, saya itu nggak bisa. Kayaknya orang nggak peduli deh dengan apa yang aku omongin. Kayaknya aku belum pantas deh. Nah, coba dicek nih, siapa yang masih sering ngomong-ngomong kayak gitu tuh dalam hatinya. Atau jangan-jangan sering diucapin sendiri tuh. Ya kayak di TikTok saya itu ternyata tema yang self-talk ini tuh luar biasa ya, hampir 1 juta lebih ditonton orang dan ternyata banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Aku nih apalah, aku tuh cuma kayak remahan rengginang di kaleng kongguan gitu ya, nggak ada apa-apanya. Kelihatannya itu bercanda, tapi sebenarnya itu punya efek yang sangat luar biasa ke dalam pikiran kita, teman-teman. Setiap kali kita mengatakan sesuatu yang negatif tentang diri kita, itu sangat berpengaruh kepada setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kita kalau mau ngomongin neuroscience, kapan-kapan kita undang Coach Irwan ya, untuk ngomongin ternyata bagaimana sih
itu otak kita itu bekerja sehingga kata-kata itu ternyata berpengaruh banget nih buat tubuh kita. Hati-hati nih buat teman-teman yang sering ngomong, aduh aku belum pantas deh, aku kan nggak punya pengalaman, kayaknya nggak bisa deh, dia kan jauh lebih hebat dari aku, apa mungkin dia percaya sama aku? Hati-hati, kalau masih teman-teman ngomong kayak gitu, yuk tobat sekarang. Ya, mumpung bulan Ramadan nih tobat ya, tobat ngomongin negatif kepada diri kita sendiri, gitu ya. Maka pastikan biasakanlah Anda berbicara hal-hal positif pada diri Anda, terutama tentang sesuatu yang Anda inginkan. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang Anda inginkan, Anda ingin seperti apa, jadi katakanlah itu dengan ucapan yang penuh percaya diri. Dan lihatlah keajaiban yang bakal terjadi. Maka pastikan Anda mulai hari ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mulailah untuk membiasakan memberikan label diri Anda sendiri dengan sesuatu yang positif. Positif self-talk. Contohnya gimana? Saya pantas, walaupun saya belum punya pengalaman, tapi saya bisa belajar dengan cepat. Saya bisa belajar dengan cepat. Saya bisa bekerja dengan lebih baik. Ya. Walaupun mungkin dia senior, tapi saya bisa bekerja sama dengan dia dengan lebih efektif. Hal-hal positif seperti itu ya akan mengubah cara berpikir kita, bahkan akan berpengaruh kepada seluruh lapisan yang ada di dalam diri kita, di setiap sel-sel kita, sehingga membuat kita jadi lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih positif, dan akan lebih mudah nanti untuk menemukan cara-cara bagaimana mempengaruhi orang lain. Ya, nah menarik nih, ada kisah nih kemarin waktu ada training course matrik di Jogja, dari datang ke Jogja untuk ngikut pelatihan saya, dan pada saat materi di identitas diri positif ini, ya beliau itu bercerita kepada saya. Beliau ini luar biasa, bersama dengan suaminya punya sebuah pesantren. Pesantrennya itu adalah menampung anak-anak yang dibuang, bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Jadi mereka nampung bayi-bayi yang ada di kardus, di got, ditinggal di rumah sakit, tiba-tiba diletakin aja di depan pintu kayak gitu. Itu mereka kumpulin, mereka didik, mereka penuhi kebutuhan hidupnya, ya mereka rawat seperti mereka merawat anak mereka sendiri. Masya Allah, itu program yang sangat luar biasa. Tapi si ibu ini itu nggak pede gitu. Setiap dia bicara kepada orang tentang programnya, dia ngerasa minder. Kayaknya saya nggak bisa meyakinkan orang untuk mau berbuat baik, berbagi dengan kita, bersama-sama mendidik anak-anak ini. Kenapa? Karena ternyata identitas diri yang dia labelkan tanpa sadar kepada dirinya, itu kalau saya ngomong begitu, itu saya kayak dikira pengemis nih, kayak minta-minta. Padahal sebenarnya dia sedang menjelaskan sebuah program yang bisa mengajak orang untuk sama-sama berbuat baik membantu anak-anak yang terbuang ini. Itu program mulia. Tapi karena label identitasnya negatif, dia ngerasa, aduh saya nggak pede nih. Sehingga programnya lambat untuk berkembang pada masa itu. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ketika beliau belajar tentang identitas diri positif ini, ya di dalam persuasif bagaimana cara mempengaruhi orang, beliau mengubah identitas dirinya. Dan itu membuat satu isi ruangan di ruangan pelatihan itu, di Jogja itu sampai merinding. Gitu. Apa yang beliau buat? Dan apa yang beliau install ke dalam diri beliau sehingga beliau menjadi orang yang sangat luar biasa sekarang. Beliau menuliskan sebuah kalimat yang sangat pendek, singkat, tapi itu sangat menginspirasi kita semuanya. Beliau menuliskan sebuah identitas buat dirinya, saya adalah pengemis bantuan gitu. Berubah menjadi sesuatu yang positif. Saya adalah ibu dari 1.000 anak lain yang mendidik mereka dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Kebayang nggak? Di sini ada yang ibu. Bagaimana ibu? Kira-kira ada apapun dia pasti akan, betul? Nah, apalagi ini ada anak-anak lain. Anak-anak lain ini anak-anak yang dibuang di kolong jembatan, ditinggal di kardus, di selokan, ditinggal di rumah sakit, yang mereka nggak punya tempat untuk bernaung, orang tuanya entah di mana, ya. Dia adalah seorang ibu dari 1.000 anak langit yang mendidik mereka dengan cinta dan kasih sayang. Dan ketika beliau menginstal identitas diri positif itu kepada dirinya, apa yang terjadi? Dia sangat pede untuk ketemu siapapun. Karena dia adalah seorang ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada 1.000 anak langit ini. Dan Alhamdulillah, Masya Allah sekarang luar biasa perkembangannya di Kudus. Dan kawan-kawan, itu dimulai dari apa? Dimulai dari kita stop negatif self-talk. Stop untuk mengatakan hal-hal negatif kepada diri kita sendiri. Sadari dulu sekarang, yuk, apa sih yang selama ini mungkin kalimat-kalimat yang teman-teman udah sering tanpa sadar atau bahkan mungkin sadar ngomong negatif kepada diri kita sendiri. Boleh ya tulis di kolom chatnya. Selama ini, dulu ya, sekarang nggak lagi.
dulu kira-kira kata-kata apa yang sering muncul negatif, baik itu diucapkan maupun di dalam hati Anda tentang diri Anda sendiri? Boleh? Share yuk kalimat-kalimat yang pernah keluar nih, atau sering bahkan mungkin yang sadar atau nggak sadar teman-teman ucapkan. Silakan ketik di kolom chatnya. Iya, aku nggak jago bikin konten di sosmed. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Bang Rizal, thank you. Dulu saya sering bilang kalau saya nggak layak. Ya, nanti saya nggak layak, saya nggak jago. Apalagi? Semakin mudah kita mengidentifikasi kata-kata itu, semakin mudah nanti kita untuk menguninstall itu. Karena kalau kita belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, linguistik itu bisa programming pikiran kita. Jadi apa yang kita katakan itu ternyata bisa memprogram pikiran kita. Mau share sesuatu, tapi di luar sana udah banyak gitu ya. Oke. Saya gugup kalau bicara di depan banyak orang. Dulu saya sembling, malu, ntar salah. Kalau sekarang malu-maluin Bro Pranji ya. Oke. Aku siapa sih lah, aku siapa lah, mana bisa aku seperti mereka. Itu tapi dulu. Oke, kalau sekarang, wah, nggak lagi ya. Sip, mantap. Nah, kalau gitu, teman-teman, mungkin sebagian yang belum sempat untuk nulis, ya nggak apa-apa, tapi udah diingat-ingat lagi, oh iya, dulu saya sering ngomong kayak gini nih. Nah, lalu kalau udah kita sadari, apa kata-kata negatif yang sering kita katakan sebelumnya, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ya, nah, kita akan lihat. Maka ubahlah semuanya itu menjadi sesuatu yang positif. Karena kata Paul McKenna begini, ketika kamu mengatakan kepada dirimu sendiri sesuatu yang positif dengan cara yang positif, maka kamu akan mendapatkan hasil yang positif. Paul McKenna ini adalah seorang ahli hipnosis dari Inggris ya. Beliau sangat luar biasa sekali. Dia bilang tuh, kalau kita mengatakan sesuatu kepada diri kita sendiri dengan cara yang positif, ya, maka kita akan merasakan hasil yang positif. Walaupun di luar sana sudah banyak yang membuat konten seperti itu, tapi saya yakin, saya berharap konten saya ini bisa memberi manfaat bagi yang menerimanya. Walaupun saya nggak berani, nggak percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, tapi saya yakin saya bisa belajar sehingga saya mampu berbicara yang meyakinkan dan memberikan dampak kebaikan bagi orang lain. Katakan itu dengan cara yang percaya diri pula. Katakan itu dengan cara yang positif pula. Maka semakin sering Anda mengulang-ulang kata-kata itu dalam pikiran Anda, maka itu akan menjadi program dalam pikiran Anda. Ya. Nah, ini contoh nih, misalnya Anda saat ini seorang manajer nih misalnya. Kalau Anda bilang bahwa saya nih manajer nih, tapi ya gitulah manajernya, ya gitu deh. Ya. Ya udah gitu akhirnya gitu ya. Tapi kalau Anda tahu saya adalah seorang manajer yang seperti apa? Saya adalah seorang manajer yang profesional, yang menjunjung tinggi integritas dan menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan tertib. Saya adalah seorang sales, saya adalah pebisnis, saya adalah ibu rumah tangga, saya adalah guru. Saya adalah guru yang seperti apa? Nah, pastikan adalah kalimatnya itu, saya adalah guru yang titik-titik. Ya. Saya adalah guru yang titik-titik, titik-titiknya itu sesuatu yang positif, sesuatu yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Ya, saya adalah seorang content creator yang percaya diri, yang memberikan manfaat, yang memberikan nilai lebih kepada audiens. Saya adalah seorang guru yang mendidik anak-anak didik saya dengan cinta dan kasih sayang. Saya adalah seorang pebisnis, saya adalah seorang konsultan, saya adalah seorang trainer atau apapun itu. Ya. Nah, yuk sama-sama nih kita tanyakan kepada diri kita sendiri nih. Sebenarnya saya ini siapa ya? Kenapa ini penting buat kita teman-teman? Seringkali, ini saya sering berbagi hal ini kepada teman-teman sales. Kenapa sih kita seringkali grogi, ngerasa nggak pede kalau ketemu sama orang? Ya, karena kita datang ngerasa kita inferior. Kita datang pengen ngambil sesuatu dari dia. Kita datang supaya kita dapat duitnya dia. Kita pengen supaya kita dapat persetujuannya dia. Kita pengen supaya kita dapat orderan dari dia. Hati-hati. Ketika kita datang pengen mengambil sesuatu dari orang, apakah orang akan diam aja? Enggak, dia pasti akan tunggu dulu, enak aja kamu mau ngambil-ngambil. Tetapi kalau kita datang ingin memberi, maka hampir sebagian besar orang itu senang mendapatkan pemberian, betul? Senang mendapatkan hadiah, setuju ya? Maka kalau kita punya identiti memberi, hampir jarang orang menolak, teman-teman. Maka
Kalau Anda seorang sales misalnya, Anda seorang pebisnis, Anda jualan produk kesehatan, Anda jualan misalnya produk yang bisa mempermudah pekerjaan orang. Nah, apa yang ada dalam diri Anda? Siapa Anda sebenarnya? Saya adalah seorang di training persuasif sebelumnya ada seorang ibu rumah tangga yang jadi agent properti waktu itu. Akhirnya sekarang beliau jadi developer properti. Dia mengatakan begini kepada dirinya sendiri. Saya adalah seorang pebisnis properti, walaupun waktu itu beliau masih agent properti. Saya adalah seorang pebisnis properti yang membantu orang untuk mendapatkan rumah impiannya. Saya adalah seorang agent properti yang jujur, amanah, terpercaya, yang membantu orang untuk mendapatkan rumah impiannya. Jadi ketika dia ketemu prospek, ketika dia ketemu calon customernya, itu dia bukan dalam otaknya bukan, waduh kalau dia jadi beli nih aku dapat komisi nih, komisinya gede nih. Bukan itu yang ada dalam pikirannya. Tapi yang ada dalam pikirannya adalah dia menyematkan dalam dirinya sendiri bahwa saya adalah seorang pebisnis properti yang bantu orang untuk mewujudkan rumah impiannya. Maka dia akan dengan tulus memberi. Apapun akan dia lakukan kepada customernya agar supaya customernya itu mendapatkan rumah impiannya. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Nah, sekarang nih, yuk. Apapun profesi Anda, apapun identitas diri Anda, silahkan teman-teman. Ya, lagi-lagi ini kita interaktif, silahkan teman-teman share. Saya adalah titik-titik yang titik-titik. Apa? Saya adalah seorang supervisor yang, saya adalah seorang ibu yang, saya adalah seorang mahasiswa yang, saya adalah seorang guru yang, apa? Yuk, sama-sama nih kita praktekin. Yuk, supaya nanti benar-benar ini bisa menjadi sesuatu yang mengubah semuanya. Sekali lagi, sebelum Anda mempengaruhi orang lain, Anda harus bisa mempengaruhi diri Anda sendiri. Nah, cara pertama yang paling efektif untuk kita bisa pengaruhi diri kita adalah dengan menyematkan identitas diri positif kepada diri kita. Ya, orang nggak akan percaya sama Anda kalau Anda nggak percaya sama diri Anda sendiri. Orang nggak akan yakin pada Anda kalau Anda nggak yakin pada diri Anda sendiri. Nah, sekarang apa yang Anda mau yakini tentang diri Anda sendiri? Yuk. Saya seorang trainer yang berbeda, yang unik. Boleh, Bang Rizal? Lebih spesifik lagi. Bedanya apa? Keunikannya apa? Dan yang pasti, ya jangan lupa nih, harus ada value-nya yang itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda trainer, berarti itu bermanfaat bagi trainee-nya. Kalau Anda guru, berarti itu bermanfaat bagi dunia pendidikan secara umum kepada siswa dan lain-lain. Jadi harus ada sebuah value yang itu valuable, ya. Kalau berbeda dan unik itu menjadi sebuah value buat orang lain, itu pasti orang akan mau beli. Ya, tapi kalau value-nya hanya untuk diri kita, orang akan mikir-mikir dulu. Ya, silakan. Yang lain. Saya adalah titik-titik yang. Saya adalah titik-titik yang. Saya seorang marketing manager yang profesional dan dapat memotivasi tim dan menciptakan leader-leader. Ini jadi kalau bukan marketing manager yang profesional itu pasti bukan Bu Irma. Kalau nggak bisa memotivasi tim, manajer yang cuma nyuruh doang gitu, itu pasti bukan Bu Irma. Jadi jelas identitinya. Ya, kalau manajer yang cuma pengen dianya sendiri yang kelihatan hebat, yang kerja timnya tapi namanya dia yang dapat, itu pasti bukan Bu Irma. Karena Bu Irma adalah orang yang ingin menciptakan leader-leader baru di bidangnya. Keren. Nah, seperti ini identiti diri yang positif. Maka kalau Anda datang dengan identitas diri itu kepada tim, itu timnya pasti akan welcome, pasti akan terima. Karena timnya juga ngerasa bahwa ini manajerku, dia pasti akan bantu aku untuk aku juga naik nih level seperti dia. Gitu. Sehingga ketika tim kita naik, otomatis kita kedorong naik ke atas juga. Ya, karena banyak di luar sana manajer itu yang nggak mau timnya maju. Ya, timnya disuruh kerja keras, begitu berhasil, wah itu seolah-olah kerjanya dia gitu. Dan pasti tim manajer kayak gitu, itu pasti akan ditolak sama timnya sendiri. Ya, yes. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Mungkin yang lain masih nyari-nyari nih ya. Ini Kak Adelia. Saya seorang pengusaha catering yang membantu orang lain menemukan makanan yang sehat, enak, dan halal untuk sehari-hari. Yes, keren. Karena kalau nggak enak dan halal, itu pasti bukan Kak Adelia. Banyak catering yang nggak enak, tapi bisa jadi itu nggak sehat gitu ya. Nah, kalau nggak sehat, pasti itu bukan Kak Adelia. Yes, kayak gini. Sip. Saya seorang guru yang sabar dan santun. Yes, boleh. Ya. Nah, teman-teman thank you ya yang udah nulis, yang belum nanti silahkan cari-cari sendiri, temukan sendiri, pastikan bahwa ini adalah identitas diri yang positif. Yang kalau Anda katakan kepada diri Anda sendiri, Anda katakan ke dalam hati Anda sendiri, itu kayak ada rasanya getaran-getaran tuh di dalam hatinya. Nah, insya Allah getaran itu juga akan terasa buat orang lain.
Saya adalah seorang karyawan perusahaan yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Oh, Masya Allah. Jadi bukan hanya kepada perusahaan aja, ya, bukan hanya kepada orang-orang di sekitarnya aja, tapi ternyata masyarakat juga bisa dapetin manfaat yang lebih. Ya, ternyata apa yang dilakukan oleh kita sebagai karyawan di perusahaan itu bukan hanya semata-mata untuk memperkaya perusahaan, untuk memperbesar perusahaan, tapi semakin besar perusahaannya, ya, semakin besar karya yang kita buat, masyarakat dapetin manfaat yang lebih besar juga. Keren banget Bang Oja. Saya adalah seorang ibu yang bijaksana dan memotivasi anak untuk berkembang sesuai passion. Saya adalah manajer yang bisa memotivasi tim untuk berkembang dan menganggap tim seperti keluarga. Oke, keren, keren, keren. Yes, nah ini silakan nanti diterusin ya, kita akan lanjut. Tapi udah dapet tuh poinnya. Kalau itu diinstal ke dalam diri Anda sendiri, ini keren banget teman-teman. Anda nggak akan grogi lagi, Anda nggak akan gugup lagi, Anda nggak akan minder lagi ketemu dengan siapapun. Karena identitas dirinya jelas. Saya datang pengen bantuin kamu loh. Saya pengen datang memberikan nilai tertentu kepada kamu, memberikan value kepada kamu. Jadi saya nggak berharap kamu memberikan sesuatu kepada saya. Kalau ternyata toh dengan identitas diri ini saya memberikan sesuatu kepada kamu dan itu ada imbal baliknya, itu bonus aja. Nah, itu yang akan kita omongin ke dalam hati kita. Itu akan membuat kita semakin powerful ketika kita mau mempengaruhi orang. Nah, kalau nanti di training fullnya nih teman-teman akan ada latihan khusus untuk menginstal ini, tapi karena waktu kita nggak cukup ya, kita punya waktu kurang lebih tinggal 20 menit lagi, teman-teman bisa latih sendiri nanti di rumah, atau nanti mudah-mudahan kita, insya Allah di bulan Juni kita akan ketemu di Jakarta, kita akan belajar secara offline 2 hari, kita akan latih langsung teknik ini, bagaimana menginstal identitas diri positif ini ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga itu menjadi perilaku yang otomatis. Sehingga nanti kawan-kawan, ketika ketemu sama timnya, ketika ketemu sama orang-orang di sekitarnya, ketika ketemu sama target audiensnya, identitas diri ini langsung otomatis bergerak, bekerja. Karena sudah terinstal dalam pikiran bawah sadar, yang kita tahu bahwa pikiran bawah sadar ini adalah yang menggerakkan perilaku. Oke, keren. Ini terakhir dari Mas No ya. Saya seorang konsultan digital marketing profesional yang membantu para pengusaha dari level UMKM hingga perusahaan besar dapat mengoptimalkan potensi pemasarannya melalui seluruh platform pemasaran online. Keren banget. Ini udah lengkap ini. Yes. Ini enaknya kalau pesertanya keren-keren kayak gini ya. Gampang langsung ya. Bisa lanjut lagi pembelajarannya. Sip. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di bulan Juni di Jakarta. Ya, kita akan belajar ini langsung nginstal itu dalam pikiran bawah sadar dengan teknik hipnosis yang kita akan sama-sama lakukan nanti di sana. Bayangin Anda bisa lakukan itu dan Anda bisa mengubah seketika perilaku Anda karena identitas dirinya berubah. Oke. Nah, caranya sederhana, ini saya akan share saja, nanti mungkin bisa dilatih di rumah ya, tapi kalau misalnya nanti perlu informasi lebih lanjut, nanti bisa tanya sama Kak Dianda kapan kita bisa latihan di bulan Juni nanti. Anda boleh mulai nanti pejamkan mata Anda, nafasnya sadar, relax aja, nggak perlu diatur nafasnya biasa aja, tapi Anda sadar bahwa Anda sedang bernafas. Kemudian identitas diri yang Anda tadi udah sebutkan tadi, yang sudah Anda tuliskan tadi itu, Anda ulang-ulang dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, ya detailnya nanti di bulan 6 kita akan ngobrolin, tapi kalau mau praktek sendiri boleh, kata-kata itu pelan diucapkan dalam hati sambil nafasnya disadari. Ya, setelah itu pastikan bahwa Anda membayangkan kalau saya seorang manajer yang bisa memotivasi tim itu kayak apa ya? Kalau saya seorang guru yang bisa mendidik mereka dengan cinta itu seperti apa ya? Kalau seandainya saya seorang karyawan yang bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat di sekitar itu kayak apa ya? Itu divisualisasikan. Jadi bukan hanya sekedar ditulis, tapi divisualisasikan. Karena otak manusia itu juga bekerja dengan imajinasi, dengan visualisasi. Bahkan Einstein bilang ya, imagination itu lebih powerful daripada knowledge ya. Nah, akhirnya setelah Anda buka mata, pelan-pelan sadari ya, tarik nafas, kembali ke kondisi normal. Dan ini boleh dilatih selama 1 minggu setiap hari, apakah bangun tidur ataukah ketika mau tidur, itu sangat efektif banget. Oke. Nah, ini yang pertama ya, pastikan bahwa identitas diri Anda positif. Oke. Kira-kira clear ya identitas diri yang positif yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa menginstal dalam diri kita hal-hal positif terhadap diri kita sendiri. Jika oke, kita siap lanjut, boleh angkat jempolnya lagi. Iya, saya ingin memastikan bahwa teman-teman masih berada di sana. Oke, Bang Herul, thank you. Yang lain? Bang Fauzan, terima kasih. Yes. Ya, oke. Kalau begitu, Bang Ibnu, thank you. Makasih. Kita akan lanjut di prinsip yang kedua. Ya. Setelah tadi, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sudah install tuh identitas diri positifnya. Maka prinsip yang kedua, kalau kita mau pengaruhi orang lain, setelah kita yakin dengan diri kita sendiri, kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, maka saatnya kita mau mempengaruhi orang lain.
Nah, orang itu hanya akan terpengaruh kalau dia punya hubungan baik dengan kita, kalau dia trust dengan kita. Persis tadi kayak kata Bang Agus tadi ya, kalau nggak salah ya, bagaimana kita membangun trust. Maka prinsip yang kedua adalah bangun hubungan baik. Semakin baik hubungan Anda dengan seseorang, maka akan semakin mudah Anda mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan yang Anda inginkan. Contoh nih, yuk sekarang bayangin. Teman-teman semuanya bayangkan, ada orang yang hubungannya itu sangat baik dengan Anda. Orang yang sangat akrab dengan Anda. Orang yang mungkin Anda percayai. Kebayang satu nama dalam pikiran Anda? Kebayang wajahnya? Kebayang ya? Kalau yang udah kebayang boleh dong bilang, udah, gitu. Yuk, udah kebayang belum? Udah dapat deh? Sudah? Oke, sudah. Kak Adelia, thank you. Nah, sekarang bayangkan orang kedua. Orang kedua adalah orang yang hubungannya biasa-biasa aja dengan Anda. Nggak musuhan, enggak, tapi ya kenal-kenal gitu-gitu aja. Biasa aja, nggak deket-deket amat. Nggak terlalu akrab. Udah kebayang? Yang kedua udah? Kalau udah, boleh kasih tandanya. Sudah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Anda perlu bantuan, kalau misalnya Anda butuh sesuatu, Anda ingin orang itu melakukan sesuatu, siapa yang Anda hubungi duluan? Yang pertama, apa yang kedua? Yang pertama itu adalah orang yang dekat dengan Anda, yang Anda percaya, atau orang yang biasa-biasa aja hubungannya? Yuk. Yang pertama. Yes, hampir semuanya yang pertama. Bahkan semuanya yang pertama. Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kok kita ketika kita butuh sesuatu, ini kita orang yang dekat dulu yang kita hubungi? Ya. Karena percaya, betul Mas Panji. Karena percaya, karena orang yang terdekat. Kalau udah dekat itu kayaknya udah nggak ada sungkan-sungkannya lagi gitu kan. Kalau misalnya kita mau mengatakan sesuatu yang kita malu, misalnya gitu, tapi karena dia dekat sama kita percaya sama dia, ya nggak masalah nih kita ngomong sama dia. Ya, nah itulah dahsyatnya ini, membangun hubungan baik dengan seseorang itu. Siapapun itu orangnya, kalau Anda udah punya hubungan baik dengan dia, maka akan semakin mudah Anda mempengaruhinya. Ya, nah kita lihat. Kata Daniel Kahneman ini peraih Piala Nobel ya. Dia bilang begini, orang itu hanya akan suka berbisnis ya dengan orang yang dia suka dan dia percaya. Orang hanya mau berbisnis dengan orang yang dia suka dan dia percaya dibandingkan dengan orang yang dia nggak suka dan dia nggak percaya. Kalau udah nggak suka, mau kita ngomongnya bener pun, itu pasti salah aja gitu, bener ya? Kalau kita udah nggak suka gitu ya, mau apapun yang dibilang, ya orang akan reject gitu, orang akan nolak gitu. Ya. Walaupun yang kita benar itu, yang kita omongin itu benar. Walaupun kita ngomonginnya udah sangat meyakinkan, tapi dia udah nggak suka, dia udah nggak percaya, ya udah Anda pasti akan tertolak. Nah, kenapa di dalam persuasif itu prinsip membangun hubungan baik ini menjadi sangat penting banget. Ya, jika seseorang nggak menyukai Anda dan nggak percaya pada Anda, maka pikiran sadarnya akan kritis dan akan menganalisa semua yang Anda bicarakan. Ya, sehingga nggak mudah bagi dia untuk percaya kepada Anda. Ah, apa iya? Masa sih? Enggak, aku dulu nggak kayak gitu kok. Kayaknya dulu aku pernah lihat enggak gitu. Nah, semakin kritis seseorang akan semakin sulit untuk dipengaruhi. Kenapa? Karena di otak manusia itu ada namanya reticular activating system atau sebuah sistem yang menyaring informasi masuk dalam pikirannya. Jadi si RAS ini atau si reticular activating system ini itu biasa juga disebut dengan critical factor. Itu fungsinya kayak penjaga gerbang gitu, kayak security yang jagain gerbang supaya orang nggak masuk ke dalam. Maka setiap ada orang yang mau masuk ke dalam, dia akan periksa dulu. Dia akan cek identitasnya, dia akan tanya keperluannya apa gitu kan. Kalau misalnya Anda datang ke sebuah gedung, sebuah kantor gitu, yang Anda belum pernah ke situ, Anda nggak kenal siapapun orang yang ada di situ, Anda pengen bertemu dengan seseorang yang ada di dalam misalnya, pasti di stop deh sama security-nya. Ditanyain ada apa, identitasnya, kemudian dimintain di macam-macam gitu ya. Dan ketika dicek ternyata, oh nggak sesuai nih, Anda akan ditolak. Betul. Sama. Ketika Anda ingin mempengaruhi orang, ketika Anda mengatakan sesuatu, Anda bilang, oh ini produk kita paling bagus nih. Produk kita paling bagus tuh sebelum masuk dalam pikirannya, disaring dulu nih sama si RAS. Apa iya? Ini yang ngomong siapa ya? Coba produknya produk apa nih? Paling bagus dibandingkan dengan apa? Gitu kan? Ini gimana nih? Ini sumbernya dari mana? Nah, itu orang akan kritis. Maka orang akan sulit terpengaruh. Karena RAS-nya tadi, atau critical factor-nya tadi, menyaring informasinya sangat ketat. Tapi coba bayangkan, Anda datang ke suatu gedung yang Anda udah kenal sama security-nya,
Anda sudah sering di situ, bahkan mungkin Anda akrab gitu ya. Kalau misalnya setiap Anda datang, Anda selalu senyum, Anda bahkan mungkin sering beberapa kali mungkin kasih hadiah sesuatu, makanan atau apa kepada security-nya. Kira-kira kalau Anda datang lagi ke situ, masih ditanya-tanyain lagi nggak? Enggak kan? Bahkan mungkin dipersilahkan, bahkan mungkin diarahkan, bahkan mungkin sebelum Anda masuk pintunya udah dibuka gitu. Ya. Sebelum Anda dekat udah disiapin, dibukain pintu, diarahkan gitu. Kenapa? Karena udah dekat, karena udah akrab, karena udah tahu, hubungannya udah baik. Gitu. Nah, maka pastikan bahwa Anda bisa menembus critical factor ini. Bagaimana cara menembus critical factor itu? Critical factor itu bisa ditembus dengan hubungan baik tadi. Atau biasa diistilahkan dengan rapport. Ya. Anthony Robbins, motivator nomor 1 di Amerika, dia bilang begini, rapport itu seperti kita masuk ke dalam pikirannya orang gitu. Kita masuk ke dalam pikirannya orang, membangun hubungan yang sama dengan dia, masuk ke dalam dunianya dia, membangun bonding dengan dia gitu ya. Dan akhirnya kita tahu apa isi pikirannya dan kita bisa mengikuti isi pikirannya, lalu kita mengarahkan pikiran dia ikut pikirannya kita. Jadi kita yang menyamakan dulu, kita yang masuk dulu, kita yang berusaha untuk memahami dulu, baru kita tarik orang itu ikut kita. Itu sebenarnya esensi dari sebuah komunikasi, kata Anthony Robbins. Nah, bagaimana caranya kita membangun hubungan baik, teman-teman? Kita akan bahas mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih detail untuk bagaimana caranya membangun hubungan baik. Intinya yang paling sederhana adalah ketika Anda ingin membangun hubungan dengan orang, pastikan mulai dari sebuah kesamaan. Jangan sampai belum apa-apa kita udah berbeda dengan dia. Walaupun misalnya dalam hal-hal tertentu kita punya perbedaan dengan orang yang kita ingin pengaruhi. Tapi kita cari dulu ya, apa yang sama dengan orang itu. Apakah sama cara berpikirnya, apakah sama tujuannya, apakah sama kebiasaannya, atau apapun yang Anda bisa samakan. Ya. Semakin banyak kesamaan Anda dengan orang, akan semakin mudah Anda pengaruhi orang itu. Karena di otak manusia itu ada namanya mirror neuron. Mirror neuron itu yang berfungsi untuk mencari kesamaan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Semakin banyak kesamaannya, semakin dekat, semakin akrab. Itu adalah prinsip yang kedua, teman-teman. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya teknik-tekniknya bagaimana cara membangun kesamaan. Setelah kita kuasai tadi prinsip dasar, kita paham betul, oh berarti saya nggak bisa dong tiba-tiba datang tanpa babi bu gitu ya, nggak kulon nuwun, tiba-tiba nawarin barang, itu nggak mungkin. Udah pasti ditolak. Mungkin Anda sering ya ketemu sama orang, yang orang itu datang kalau ada maunya aja. Mungkin Anda sering ketemu orang, ya nggak punya pendekatan apa-apa, tiba-tiba pengen minta sesuatu, atau pengen nawarin sesuatu. Itu kita pasti sebel banget ketemu sama orang itu. Maka pastikan dah bangun hubungan baik supaya Anda nggak ditolak sama orang. Oke? Nah, prinsip yang ketiga yaitu fleksibel. Nah, kenapa ini penting kawan-kawan? Jangankan orang yang berbeda. Orang yang sama aja, hari ini kita bilang A, dia setuju A, besok bisa berubah gitu. Betul ya? Maka kita harus sadar betul bahwa kita ya harus fleksibel. Setiap orang itu adalah unik. Maka gunakan strategi dan teknik berbeda untuk setiap orang di situasi yang berbeda. Ya, itu kenapa lagi-lagi di Persuade Trik, di Kata Daya, gerakan aku bicara ini, kita mulainya dari prinsip dulu. Kita nggak ngomongin teknik-teknik dulu. Kenapa? Banyak orang yang, waduh, ini aku udah pakai cara begini, udah pakai cara begitu, kok nggak berhasil ya? Ya, dia lupa bahwa memang kita harus fleksibel, kawan-kawan. Ya, semakin kita fleksibel, maka kita akan semakin mudah nanti untuk mempengaruhi orang. Kesalahan terbesar seseorang dalam mempengaruhi orang lain adalah berusaha mempengaruhi orang-orang yang punya karakter berbeda melalui cara atau teknik yang sama. Kalau kata Einstein tuh hanya orang dungu aja yang melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Maka pastikan bahwa kita punya pemahaman dasar bahwa saya adalah fleksibel. Berarti saya yang harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi yang berbeda-beda. Jangan, oh aku kan orangnya kayak gini, ya kalau kamu suka ya udah, kalau enggak ya enggak gitu. Wah itu kita nggak fleksibel. Semakin kaku kita akan semakin mudah patah. Ya, karena ada hukum law of requisite variety itu, di setiap situasi, orang yang semakin fleksibel, maka dia akan semakin mudah untuk mempengaruhi orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, semakin mudah kita untuk bisa mempengaruhi orang, karena kita bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda. Ya, nah paling gampang kita untuk bisa memahami fleksibilitas ini adalah dengan memahami bagaimana cara manusia mengelola informasi. Ya, manusia mengelola informasi itu masuk dalam pikirannya melalui panca indera. Visual, penglihatannya, auditori, pendengarannya, kinestetik, peraba, ya, kemudian olfaktori, penciumannya, dan gustatori, pengecapnya. Nah, ini
informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasain, itu masuk ke dalam pikiran kita dan disaring oleh mekanisme pikiran kita bekerja, sehingga akhirnya diterima oleh seseorang, apakah dia akhirnya memutuskan untuk mau melakukan atau tidak melakukan yang kita inginkan. Maka kita perlu tahu nih, kalau kita tahu bahwa manusia bekerja, informasi itu masuk melalui panca indera, berarti panca indera ini adalah pintu masuk ke dalam pikiran seseorang. Nah, kalau kita tahu pintu masuk mana yang terbuka, maka akan semakin mudah bagi kita. Ya. Nah, caranya gimana? Dengan kita mengenali diri kita sendiri. Mana sih yang ada di dalam diri kita ini yang paling dominan sebenarnya? Dan juga bagi orang lain, dari mana kita tahu bahwa orang ini kecenderungannya visualkah, auditorikah, kinestetikah? Ya, kita akan nanti di pertemuan berikutnya atau mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa bareng-bareng akan melakukan tes. Anda bisa tahu Anda seperti apa dan Anda bisa dengan cepat nanti tahu, oh orang ini kecenderungannya visual nih, orang ini kecenderungannya auditori, orang ini kecenderungannya kinestetik nih. Nah, sebagai gambaran sebelum nanti kita gabung di bulan Juni, saya kasih penjelasan sedikit buat teman-teman sehingga nanti bisa praktek langsung juga setelah ini ya. Nggak perlu nunggu bulan Juni nanti, tapi sekarang juga udah bisa praktek. Apalagi kalau nanti setelah bulan Juni, lebih dahsyat lagi prakteknya. Visual itu ciri-cirinya gini, orang-orang visual itu cenderung belajarnya atau memahami informasi itu dengan melihat gambar, diagram, grafik, atau teks tertulis. Mereka sering menggunakan mata sebagai alat utama untuk memproses informasi. Maka kalau seandainya Anda sales, Anda mungkin sedang membuat report untuk meyakinkan atasan Anda, pastikan reportnya kalau seandainya si audiensnya, bosnya tadi atau si customernya tadi ini adalah kecenderungannya orang visual, maka presentasi Anda, cara Anda meyakinkannya, itu harus ada gambar, ada grafik, ada warna-warna, ada teks tertulis. Dan paling penting sebenarnya, kata-kata yang Anda gunakan itu harus kata-kata yang merangsang namanya visual cortex di bagian kepalanya. Kata-kata seperti bayangkan, gambarkan, dari sudut pandang, itu adalah kata-kata yang mengakses visual cortex. Sehingga apa yang Anda sampaikan itu langsung masuk melalui pintu visualnya. Sehingga lebih mudah untuk dipahami dalam pikirannya. Ini orang-orang yang visual. Nah, yang auditori gimana? Orang auditori itu kecenderungannya suka mengolah informasi itu melalui suara. Dia lebih suka kalau kita storytelling, kita jelasin secara lisan. Ya, kalau kita kasih dia report ada gambar-gambar, dia bilang, udah, kamu jelasin aja, kamu ngomong, yuk, saya dengerin. Nah, kalau kayak gitu berarti kecenderungannya nih orang auditori. Maka cara meyakinkan dia juga harus dengan cara auditori. Pastikan Anda, saya kasih tips nih, untuk orang-orang auditori, gunakan kata-kata yang juga mengakses auditorial cortex. Kata-kata yang seperti apa? Ya, misalnya suara, nada, apalagi irama, ya, bunyi, dan seterusnya. Gunakan kata-kata itu untuk menyampaikan, menyisipkan informasi itu masuk ke dalam pendengarannya. Ya, dan itu akan lebih mudah masuk dalam pikirannya. Karena pintu auditori itu adalah pendengarannya, yang akan cepat masuk ke dalam pikirannya. Nah, kemudian yang kinestetik itu seperti apa? Orang yang kinestetik itu sukanya belajarnya atau mengakses informasi masuk itu ya melalui gerakan, rasa, sentuhan, tindakan fisik. Jadi kalau Anda mau meyakinkan orang, misalnya mau jualan rumah misalnya, ada orang yang tertarik ketika melihat brosurnya, gambarnya, gitu. Tapi orang kinestetik itu dia pengen langsung datang, pengen ngerasain langsung atmosfernya itu seperti apa di rumah itu. Jadi kalau Anda jualannya properti misalnya, ketemu sama orang yang kinestetik, itu nggak cukup dikirimin WA gambar-gambar, tapi Anda harus ajak dia untuk showing misalnya. Ya, nah itu contoh-contohnya. Ya, kita akan bahas nanti lebih dalam. Sehingga penting bagi kita untuk bisa sadar betul sebenarnya saya ini seperti apa kecenderungannya, dan orang itu seperti apa kecenderungannya, modalitinya, sehingga kita bisa tahu apakah dia kinestetik, apakah dia auditori, apakah dia visual, ya, dan apakah dia apa tadi? Visual, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Nah, semakin kita bisa mengenali semua ini, maka akan membuat kita semakin mudah untuk mempengaruhi orang. Jadi teman-teman, pertemuan kita hari ini, kita belajar tentang prinsip-prinsip bagaimana cara mempengaruhi orang, yang ketika kita mendalami prinsipnya ini, maka nanti ketika di pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan lebih mudah belajar teknik-tekniknya. Prinsip yang pertama tadi apa? Identitas diri yang positif. Tadi kawan-kawan sudah tuliskan identitas diri positifnya, dan itu keren-keren banget. Dan pastikan bahwa itu Anda ulang-ulang setiap hari dengan teknik yang tadi sudah dilakukan sama-sama, ya, sudah dijelasin sama-sama. Kemudian yang kedua, bangun hubungan baik. Jangan pernah Anda angkat telepon atau nelpon orang, atau Anda mau meyakinkan orang, mau prospek orang sebelum Anda
terlebih dahulu bangun hubungan baik dengan orang itu. Building rapport terlebih dahulu dengan orang itu. Pastikan bahwa Anda sudah membangun kedekatan dengan orang itu. Trust-nya udah mulai muncul. Barulah Anda bisa pengaruhi orang itu. Ya, teknik-teknik bagaimana mempengaruhinya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan yang ketiga, fleksibel. Ketika kita punya prinsip fleksibilitas dalam diri kita ini, kita nggak akan gampang menyerah. Ketika satu cara belum berhasil, maka kita akan melakukan cara yang lain sampai berhasil. Dan ketika cara itu udah berhasil, maka kita akan lakukan cara itu terus-menerus sampai cara itu udah nggak berhasil lagi. Dan terima kasih teman-teman atas kebersamaannya di gerakan Aku Bicara ini, tepat jam 10.30 ya, seperti yang kita sudah jadwalkan. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari hari ini itu bisa bermanfaat buat kita. Dan kalau itu adalah suatu manfaat buat teman-teman, pastikan manfaat itu, kebaikan itu nggak berhenti di kita. Ya, maka saya ngundang teman-teman semuanya untuk share insight apa yang teman-teman dapatkan hari ini dari pembelajaran kita hari ini dimanapun, boleh di rumah, di kantor, di lingkungannya, di tempat kerjanya, di ruangan bisnisnya, ataupun di karyawan-karyawannya, silahkan. Bahkan buat teman-teman yang ingin berbagi lebih luas lagi, silahkan di sosial media teman-teman semuanya, bikin sebuah status boleh, feed boleh, atau apapun itu, ya, yang merupakan pembelajaran yang didapat hari ini, supaya kebaikannya, manfaatnya nggak berhenti hanya pada diri kita. Jangan lupa nanti tag Kodrisa Siregar, ya, dan juga katadaya.id. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila kesalahan. Nanti boleh sebelum kita closing, ada waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.